Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Semalang, kembali lagi bersama saya, Ayla Azura, yang akan menemani Anda dalam beberapa waktu ke depan dalam podcast Ngopi Alang, Ngobrol Happy Anak Semalang. Teman-teman, sebelumnya saya akan menyampaikan suatu quotes yang berbunyi, dunia pendidikan tidak lepas dari seorang guru, para pejuang tanpa tanda jasa yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, quotes tersebut disampaikan oleh Bapak Pendidikan Nasional, yakni Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, coba teman-teman, apakah teman-teman sudah tahu siapa itu Bapak Ki Hajar Dewantara? Pasti teman-teman sudah tahu siapa beliau. Ya, beliau merupakan salah satu tokoh pendidikan di Indonesia, sehingga perjuangan dan berkat kecerdasan dari beliau, hari kelahirannya pada tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Nah, coba teman-teman pikirkan sejenak saat mendengar kata pendidikan. Ya, pendidikan merupakan pedoman suatu negara untuk memajukan atau mencerdaskan bangsa tersebut. Nah, dengan pendidikan, kita akan belajar suatu hal yang tidak bisa menjadi bisa. Tanpa pendidikan, mungkin kita akan sulit untuk berkembang. Dan di setiap negara, pasti memiliki kebijakan ataupun metode dalam mencerdaskan suatu bangsa. Nah, tentunya kita tahu saat ini pendidikan di Indonesia banyak mengalami perubahan yang dinamis. Kurikulum Merdeka menjadi metode yang dipilih pemerintah untuk diterapkan di seluruh lembaga pendidikan di Indonesia saat ini. Baik Sobat Semalang, telah datang narasumber kita, yakni Bapak Winardi selaku Waka Kurikulum dari SMA Negeri 1 Sulang, yang akan menceritakan atau mungkin berbagi pengalaman atau bahkan menguak fakta yang belum kita ketahui terkait apa itu dunia pendidikan. Baik Bapak, selamat datang. Selamat datang juga, terima kasih atas undangannya di Ngopi Alang. Ngobrol Happy Anak Semalang. Boleh nih Bapak sapa-sapa Sobat Semalang dulu. Oke, halo Sobat Semalang semuanya. Baik juga ya. Semoga sukses selalu untuk kalian semua. Tetap semangat ya, jangan lupa semangat. Semangat dan luar biasa Pak. Oke Bapak, boleh nih kita bincang-bincang dulu. Mungkin Bapak bisa memberikan gambaran terkait apa itu sih dunia pendidikan Bapak? Oke, dunia pendidikan merupakan dunia yang tidak akan lepas dari kita, itu ya. Iya. Dengan pendidikan dapat merubah dari sesuatu yang belum baik jadi baik, merubah jadi faktor pendidikan, faktor perubahan ya, Mengajarkan iya betul, jadi merubah sesuatu yang baik. Misalkan kita asalnya belum tahu jadi tahu, nah, jadi karakternya berubah, itu juga karena pendidikan. Termasuk dari sejarah ini, pembangunan itu berubah karena adanya salah faktornya pendidikan juga. Nah gitu. Bapak, ini kan kita sudah masuk jenjang SMA, terus ke depan akan masuk ke guruan. Nah itu kira-kira Bapak bisa memberi tentang kami bagaimana itu sih untuk memilih hal yang baik di pendidikan selanjutnya setelah SMA ini Pak. Oke, terima kasih. Jadi pendidikan formal jenjang menengah itu kan SMA, SMK dan MA ya kan. Nah, sementara kita di SMA Negeri 1 Sulang ya. Nah, setelah SMA, namanya SMA itu adalah pendidikan yang melayani, memberikan layanan pada siswa yang nantinya diharapkan melanjutkan jenjang pendidikan lebih tinggi lagi, harapannya itu. Iya. Jadi harapan pemerintah apa? Setelah SMA melanjutkan. Nah, sebagai pengalaman atau hal yang perlu diperhatikan ya tentunya dasarnya dari minat juga. Nah itu dari awal kan masuk SMA itu sudah punya tujuannya target apa ya betul, mau kemana, itu harus disiapkan dari sekarang gitu.
Jadi siapkan dari sekarang, dan itu harus konsultasi juga, sering komunikasi dengan orang tua, Wah. dengan BK, Bapak Ibu guru, termasuk melihat minatnya ini loh, pengen kemana itu harus diperhatikan. Jadi, Memahami diri iya sendiri dulu ya, Pak. betul, iya. Nah itu terkait dengan pendidikan, intinya harus punya rasa ingin maju menuntut ilmu itu. Nah, harus terus continue, jangan berhenti. Gitu. Ya. Ya Bapak, ini saya juga mau curhat Pak. Saya juga pernah membaca berita. Nah itu berita itu berisi Pak Nadiem Makarim mengatakan bahwa pendidikan di Indonesia masih sangat rendah. Nah beliau juga mengatakan bahwa di situ membutuhkan metode baru atau kebijakan baru yang diterapkan. Nah itu menurut Bapak sendiri di SMA mana pengembangan pendidikannya Pak? Atau mungkin akan ada pergerakan atau untuk meningkatkan pendidikan di sini, Pak. Oke. Jadi terkait dengan pendidikan yang disampaikan oleh Bapak Menteri Nadiem Makarim tersebut, bahwa memang ya nilai pendidikan atau kualitas pendidikan di Indonesia itu kan namanya nilai itu harus ada ukurannya, standarnya kan. Nah, kenapa kok rendah gitu ya? Iya. Nah, alasannya dari mana? Dasar dari mana? Lah, rendah itu nilai itu kan harus ada standarnya. Nah, sementara yang saya tahu bahwa Indonesia itu mengikuti namanya program PISA. Apa itu, Pak? Program for International Student Assessment. Ya, jadi salah satu program yang di situ adalah menilai terkait dengan literasi, pendidikan literasi, matematika dan sains. Itu jadi ukurannya. Nah, program PISA ini dilaksanakan 3 tahun sekali, dan Indonesia merupakan salah satu anggota yang mengikuti program itu, sehingga nanti dasar itu kan kita pemerintah dapat menilai, oh ini kita pendidikannya di level berapa. Lah, sebagai apa ya, hal yang ini saya baca bahwa Indonesia tahun 2000 sudah mulai ikut ya, terus 2003, 2006, 2009, 2012. Nah, pada tahun 2012 itu pesertanya PISA itu 65. Nah, Indonesia itu masih di peringkat 2 dari bawah. Oh iya, saya juga sempat baca itu, Pak. Ya. Sempat mendengar juga ya. Jadi peringkatnya itu sebagai dasar kenapa dikatakan rendah, karena dari 65 negara kita masih di peringkat 2 dari bawah. Oh iya. Nah, selanjutnya di tahun 2015 ada peningkatan sedikit lagi, 2018 ada, terus di tahun 2021 harusnya ada tes PISA, karena ada pandemi maka tes PISA-nya diadakan di tahun 2022 gitu. Lah, pada tahun 2018 itu pesertanya ada 79 negara. Lah, kita itu yang terkait dengan membaca atau literasi itu di peringkat 74. Berarti 109, kita 74. Iya. Nah, terus di bidang membaca matematika kita di peringkat 73. Nah, terus yang di sainsnya itu 71. Lalu di tahun 2002 ada PISA lagi, terus diumumkan kemarin Bapak Menteri di tahun 2022 itu ada 81 negara yang ikut. Bertambah ya, Ya, Pak? bertambah. Alhamdulillah ada peningkatan yang bagus, kita naik 5 poin. Oh iya, cukup bagus itu, Pak, naik 5 poin. Jadi yang pada bidang membaca ya, pada membaca itu kita naik 5 poin atasnya, terus matematika naik 6 poin lagi atasnya, dan untuk yang sains itu naik 6. Terus berkembang berarti ya, Pak? Iya, nah ini nanti akan diadakan lagi kalau 3 tahun, berarti di tahun 2025 nanti, berarti ya 22 tambah 3 kan? Ya, 5 nanti. 25. Tuh. Terus hal tersebut itu dari mana dasarnya? Lah, ini perlu anak muda harus bertahu. Ya, harus tahu ini, Pak, dasar dasi utamanya. PISA itu kan yang dinilai adalah siswa yang berusia 15 tahun ke atas. Nah, jenjang SMP SMA itu. Kalau SMP itu kelas 9 ya, SMA itu kelas 10 dan kelas 11. Makanya terus muncul ANBK. Oh iya, ANBK. Jadi ujian nasional kan muncul ANBK. ANBK itu dalam rangka apa? Memperbaiki mutu pendidikan. Itu. Ya, jadi berdasarkan pengalaman saya waktu studi itu ya, di tahun 2015 sampai 17 itu
saya sudah baru mengenal ya, itu ada namanya literasi matematika. Literasi Iya. matematika. Kan mungkin kita ketahui literasi itu kayak bahasa gitu, Iya, Pak. betul. Akhirnya muncul ANBK. Lah, ANBK itu apa yang dinilai? Ada numerasi, ada literasi, ada asesmen lingkungan. Makanya lah dari hal tersebut untuk memperbaiki dari pendidikan yang di Indonesia. Itu bergerak belakang. Terus apa yang dilakukan SMA Sulang untuk pergerakan mendukung hal tersebut ya? Tadi pergerakan. Lah, Pak. pergerakan yang sudah dilakukan sebelum ANBK muncul itu ada namanya ujian nasional kan. Ujian nasional itu muncul namanya rapot mutu. Nah, kalau NBK muncul namanya rapot pendidikan. Jadi hasil dari NBK itu muncul rapot pendidikan hasilnya. Rapot pendidikan itu sebagai gambaran kualitas mutu pendidikan di sekolah tersebut. Alhamdulillah pergerakan dari SMA Sulang dari NBK tahun 2022 yang keluar di 2003, terus di tahun 2023 dan keluar di tahun 2024 ini kita ada peningkatan yang bagus. Di tahun pertama itu kita ada merahnya 2, sekarang udah hijau semua. Alhamdulillah. Ini berkat kalian. Kenapa? Di NBK itu kan yang diujikan sampel kelas 11. Nah, waktu itu kelas ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Kelas 10 ini? Ini baru kelas 10. Oh, berarti tahun depan kamu NBK. Ini kakak kelasmu ya. Dari 50 siswa itu 45 yang tes, yang 5 itu sebagai cadangan. Nah, itu hasil itu nanti yang jadi dasar hasil dari NBK tersebut, rapot pendidikannya. Nah, kalau NBK itu dilakukan secara online atau melalui kertas, Pak? Iya, online. Sudah masuk di teknologi. Iya, betul. Digital ya, iya, sudah. Ya, jadi tuh untuk pergerakannya itu, jadi kita sudah ada pergerakan. Naiknya itu tidak sekedar naik, kita juga melakukan beberapa upaya. Upayanya gimana? Di upayanya itu ya jelas kita perbaiki hal-hal yang kemarin di rapot pendidikan yang ada yang masih merah, kita perbaiki dengan kegiatan, sehingga dengan kegiatan tersebut kita laksanakan, kita perbaiki antara siswa, guru, dan sekolah unsur lainnya. Maka di tes tersebut alhamdulillah ada peningkatan seperti itu. Oke, Bapak. Iya, itu sudah menjawab saya tentang itu pergerakan di sini ya, Pak. Sudah cukup luar biasa sekali di SMA Sulang ini. Nah, gini, Pak. Kalau dari sudut pandang saya sendiri, Pak, katakanlah realita di kelas itu ada bermacam-macam karakter siswa. Itu ada yang pandai, ada yang malas belajar, atau juga ada yang suka bolos. Tapi juga ada yang ini, Pak, yang saya lebih ke itu, Pak, itu pas belajar mereka. Belajar itu mereka ada yang melalui handphone, internet, ada yang suka harus ke buku, ada juga yang suka gambar atau juga mendengarkan suatu berita. Nah, itu terkait kurikulum saat ini, menurut Bapak apakah kurikulum ini cocok diterapkan oleh siswa yang memiliki karakter yang berbeda-beda, Pak? Oke, wah, sangat cocok sekali. Betul. Jadi kurikulum Merdeka itu memang dirancang ya, yang seperti yang kamu sampaikan tadi, bahwa itu namanya adalah keanekaragaman, betul ya? Iya, keanekaragaman macam-macam, Pak. Nama individu kan pribadi ya. Iya. A, B, C itu berbeda. Ada yang suka tadi sampaikan membaca, ada yang suka lihat video, ada yang suka IT, HP, ada yang suka membaca, bahkan ada yang suka diterangkan pakai ceramah, betul ada. Iya, pakai di YouTube, Pak, di YouTube, Pak. Itu saya suka sekali, Pak. YouTube, ada yang suka pakai YouTube, ada yang hanya mendengar di papan tulis, ada yang mencatat, yang baca, itu banyak sekali. Itu kurikulum lah. Cocok sekali. Kenapa saya bilang cocok? Di kurikulum Merdeka itu ada namanya ya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu yang menjawab hal tersebut, pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi murid kan beraneka ragam, ya, sehingga semua itu bisa terlayani. Jadi yang suka membaca, yang suka YouTube, suka buat video, yang suka mendengarkan, itu terlayani. Lah, dalam pembelajaran kurikulum Merdeka ada pembelajaran internal, ada eksternal, ada internal, ada eksternal juga. Eksternal nanti ekstrakurikuler ada ekstrakurikuler juga ada. Nah, yaitu pertama kita lihat di pembelajaran di kelas saja ya. Yeah. Kelas internal itu di kelas ya, di kelas. Lah, itu dimulai dari mana?
yang berpihak pada murid atau memberikan layanan pada murid. Pertama, seorang guru nanti dalam pembelajaran itu sudah akan mengetahui, sebenarnya sudah mencari tahu murid saya ini sukanya apa. Iya. Nah, Cocoknya apa? iya, betul. Mereka itu menyerap materi dengan apa Nah, gitu ya, Pak? sekolah mendukung, kurikulum mendukung. Di awal itu ada namanya asesmen awal. BK memberikan asesmen awal untuk mengetahui gaya belajarnya siswa. Ada yang suka mendengarkan, suka video, ya, Iya. suka membaca, suka. Lah, gaya-gaya tadi nanti hasil tadi disampaikan kepada Pak Ibu guru untuk menjadi masukan. Lah, itu asesmen awal. Nah, terus ada lagi Bapak Ibu guru di kelas juga memberikan asesmen awal kognitif. Ada asesmen awal apa? Asesmen awal yang sikap juga ada, kognitif ada, pembelajaran ada. Yang Itu kognitif sebelum iya. pembelajaran dikasih Iya. dulu ya, Pak? Kalau tadi kan secara umum, jadi itu memberikan masukan Bapak Ibu guru, berarti siswa ini nanti harus diberikan pembelajaran seperti ini lah. Untuk yang materi, asesmen kognitif itu juga diberikan. Jadi nanti sebelum diberikan materi itu harus ada namanya persepsi dulu. Ini materi ini yang saya sampaikan kira-kira sudah didapatkan belum? Sehingga kalau belum berarti saya harus memberikan dulu ini gitu. Itu menjadi dasar. Jadi menjadi pertimbangan bahwa keanekaragaman nanti harus terpenuhi. Iya, itu tujuannya Nah, ya, iya. Pak. Terus berikutnya lagi, pernah nggak kamu diberikan tugas membuat video? Pernah, Pak. Itu sudah sering kali Terus saya dapatkan. Membuat tugas buat Menciptakan, komik atau iya, gambar, di online. Iya. terus membuat artikel, Pernah. nah, Iya. terus langsung maju di depan. Untuk mempresentasikan Iya. itu ya, Pak. Sudah. Nah, jadi itu juga bagian dari diferensiasi, yang namanya diferensiasi produk. Nah, jadi ada yang buat video, ada yang buat pantun atau buat komik, membuat cerita, membuat apa ya, hanya suara saja kan ada rekamannya. Iya. Nah, itu juga itu bagian dari diferensiasi itu dalam rangka memberikan layanan. Nah, hal tersebut tentunya harus ada ukurannya. Ukurannya apa namanya? Itu kan harus ada input sama output. Outputnya ini harus nanti baik gitu. Nah, jadi ternyata ada perubahan yang baik, siswa diberikan ini jadi lebih baik. Nah, kata singkatnya, diferensiasi itu kan bagaimana caranya Bapak Ibu guru itu membuat siswa itu paham, betul gak? Intinya kan mudah gitu ya. Gitu. Nah, Cara memahami nah itu beda-beda. cara itu yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu, dicari, disiapkan. Oh, ada yang membuat video, berarti saya ini Harus video buat menyiapkan video, iya. video. Sedano. Terus ini perlu diberikan cerita dulu atau suruh tutorial lah, itu perlu. Jadi itu dalam rangka untuk memberikan layanan. Nah, itu sebuah upaya gitu. Oke, Pak. Itu kan juga merupakan satu langkah untuk mencapai tujuan Iya. juga dari SMA ini ya, Pak. Betul. Nah, itu kalau terkait tujuan atau program dari SMA sendiri, apakah tujuan yang dilakukan SMA Sulang sudah mendukung kurikulum saat ini, Pak? Tujuan SMA Sulang tentunya ya sangat mendukung, bahkan harus mendukung. Iya. Nah, kenapa seperti itu? Tujuannya SMA Sulang itu dapat kita lihat pada visi. Oh, visi dari sekolah ya. sekolah ya. Jadi orang akan melihat visi itu sudah tahu apa itu tujuannya. Apa tuh visi sekolah SMA Sulang? Apa ya? Luhur budi, Luhur budi, religi, kaya prestasi dan berwawasan luasan lingkungan. Nah, 4 itu yang menjadi kunci yang akan utama. dicapai SMA Sulang ke depan. Dari hal tersebut sangat mendukung sekali dalam kurikulum merdeka. Ya, arahnya kan namanya pendidikan, arahnya ke karakter juga kan. Karakter. Nah, luhur budi itu suatu yang baik gak? Ya, karena saat ini kan juga banyak karakter atau sikap siswa yang mungkin harus dirubah juga, Pak. Iya. Nah, terus berikutnya religi. Nah, harapannya Pak, anak ini siswa SMA Sulang diharapkan juga keagamanya bagus, Ya, lah mengenal budayanya agama. bagus, itu dalam rangka untuk menyiapkan ke depan outputnya SMA Sulang. Terus berikutnya kaya prestasi. Lah ini juga sebuah cita-cita atau tujuan SMA Cita-cita Sulang, dari kaya prestasi. SMA Nah, Sulang. ini selama ini kamu sudah hampir setahun ya jadi SMA Sulang. Ya. Kira-kira prestasinya gimana menurutmu? Kalau prestasi saya sendiri itu tidak harus akademik ya, Pak. Kalau saya sendiri mungkin lebih dari kedisiplinan diri, mungkin juga mengubah apa sih yang harus kita pelajari gitu, Pak. Terus juga ada terkait tentang target belajar saya gitu, Pak. Oke, luar biasa. Itu jadi prestasi jangan diartikan hanya sebuah lomba, tapi Iya. perubahan yang positif itu juga merupakan prestasi itu Iya, ya. Pak. Sepakat ya? Oh, itu. Oke, sepakat. Terus
Berikutnya berwawasan lingkungan. Lah, tujuannya apa? Lingkungan ya di dalam artian tujuan SMA Sulang berwawasan lingkungan itu adalah juga tidak hanya lingkungan nyata, tapi lingkungan maya. Sekarang kan dunia maya itu juga itu harus punya wawasan juga. Sebagai generasi muda harus tahu itu bisa gimana mensikapi biar bisa menggunakan media sosial atau dunia maya itu menjadi sesuatu yang positif untuk anak muda. Jadi tidak hanya lingkungan abiotik, non abiotik juga bisa, termasuk lingkungan dunia maya, dunia nyata dan maya itu. Lah, itu sangat mendukung sekali dengan kurikulum sekarang. Jadi ya harus bangga dong udah di sekolah dia masuk. Selalu bangga dong Pak. Muridnya aja suka berpikir kritis gitu Pak. Iya. Jelnya masih ingat jelnya ya? Masih dong. Ya, oke. Terima kasih. Oke Bapak. Ini terkait tadi Pak. Kan juga siswa selalu berpikir kritis kalau dia SMA Sulang ya Pak. Itu tanggapan Bapak gimana Pak? Bagus itu salah satu indikator kurikulum merdeka. Siswa suka berpendapat gitu Pak, saling dia. Iya, jadi jangan jadi siswa jangannya diam klemak-klemek. Ingin tahunya harus ada rasa tahunya, betul. Semangat ingin tahu gitu Pak. Termasuk ini tadi sampaikan menyambung tadi bahwa memberikan layanan pada siswa itu termasuk ini podcast itu memberikan layanan loh. Jadi siswa-siswa SMA Sulang yang punya pengen bakat jadi pinter dapat dilihat dan dikembangkan gitu. Bahkan ekstrakurikulernya di SMA Sulang itu luar biasa. Kita memberikan layanan yang pengen kita tambah lagi. Ada 30-an lebih loh. Banyak ya Pak. Jadi betul-betul kita memberikan layanan pada keanekaragaman tadi. Nah, betul ya. Siswa potensinya masing-masing ya. Jadi ekstrakurikuler juga jalan gitu. Oke, Bapak, ini kalau kualitas pendidikan Bapak, menurut pandangan Bapak untuk memperbaiki kualitas pendidikan saat ini itu bagaimana Pak? Untuk memperbaiki kualitas pendidikan pada waktu ini, pemerintah sudah memberikan arahan kok. Nah, kita sudah diberikan arahan namanya ya tadi, rapot pendidikan itu merupakan arah untuk memperbaiki pendidikan. Kualitas pendidikan. Dengan apa? Di rapot pendidikan ada 3 tahapan. Tahapan pertama ada tahapan identifikasi. Jadi sekolah akan mengidentifikasi rapotnya. Oh, rapot saya itu pendidikan SMA Sulang seperti tahun ini. Alhamdulillah kemarin hijau semua ya. Ketiga-tiganya hijau. Dari mulai literasinya hijau, numerasinya hijau, terus yang termasuk survei lingkungan juga hijau semua. Dari beberapa komponen hijau semua. Identifikasi kita identifikasi oleh tim, lalu setelah diidentifikasi didata semua dibaca, lalu kita berubah refleksi kan akan kita lihat data tadi dibaca bersama ternyata masih ada yang harus diperbaiki. Ya, mengetahui kelemahannya ini apa gitu. Untuk kualitas kan harus ada perbaikan mutu gitu ya, perbaikan peningkatan dari kurang baik jadi lebih baik. Nah, itu yang akan menjadi prioritas dari SMA Sulang. Jadi direfleksi, terus dianalisis, kita benahi yang kurang baik, lalu tahap berikutnya adalah tahap benahi. Lah, action ini merupakan bentuk benahi. Jadi dengan memberikan layanan, perbaikan layanan, saranya diperbaiki, kualitas pembelajaran diperbaiki, kegiatan siswa diperbaiki, harapannya outputnya juga meningkat. Dengan tadi tujuannya SMA Sulang prestasinya meningkat, siswanya banyak yang juara. Terus kalau kelas 12 tadi kamu sampaikan pengen masuk di lanjut perguruan tinggi ya, masuk dengan jalur prestasi juga lebih meningkat lagi. Yang UTBK juga masuk lebih, yang terutama kita semangatnya apa? Yang pengen kuliah harus lebih banyak. Karena SMA itu kan arahnya ke pendidikan ya. Kita gerakannya mudah-mudahan nanti ke depan siswa-siswa Sulang banyak yang pengen lanjutkan itu. Berarti di SMA Sulang itu teknik evaluasinya bagus sekali ya Pak, evaluasi dari sistemnya. Ya, kita ikuti petunjuk dari pemerintah itu sudah lengkap. Jadi secara kualitas itu kita dapat mengukur itu peningkatannya. Nah, Bapak, kalau itu evaluasi nih Pak, kalau terkait kurikulum merdeka saat ini, evaluasi apa yang Bapak dapatkan setelah hampir 2 tahun ini menjalankan kurikulum merdeka Pak? Ya, sebagai evaluasi, namanya perubahan kurikulum itu kan mesti ada dampak ya kan, dampak. Nah, untuk merubah itu kadang-kadang sulit, dari kebiasaan A menjadi kebiasaan B itu agak berat. Nah, salah satu indikator perubahan itu kan dihapusnya ujian nasional ya kan, terus adanya ANBK lah. Nah, sekarang
kamu kelas 10 sudah tidak ada ujian nasional, adanya NBK, dan NBK itu tidak semuanya tetapi hanya di sampel lah. Maka dari sebut berapa dampaknya yang saya rasakan tuh memang siswa itu ini karena ujian tuh dulu kan penting sekali. Iya. Sekarang karena sampel jadi semangatnya agak nganu, kadang-kadang agak kurang, betul nggak? Iya Pak, Terus kayak nggak ada ujian, nggak oh ada iya. ujian nasional. Nah, tetapi kita harus kembali lagi bahwa kita pendidikan itu penting. Maka ya ujian tidak ada ujian tetap harus semangat. Selalu semangat. Iya, karena ini harus tambah terus. Karena masih ada Pak ya, tetap ujian gak ada, tetapi kan penilaian masih ada, itu penilaian sumatif, ya kan? Sumatif akhir tahun, sumatif. Itu selalu dipantau di sekolah. Iya, terus hariannya juga ada, formatifnya ada, sumatifnya ada. Nah, itu juga menjadi penilaian. Nah, maka itu harus dimotivasi dari diri sendiri bahwa itu penting. Ya, kalau nanti kamu sebagai siswa bisa menjadi duta ke teman-teman kamu nanti. Nah, ini Sobat Semalang yang hadir sini semua ya. Pendidikan merupakan hal yang penting. Sangat semangat, teman-teman. Jangan khawatir sesuatu yang kamu pelajari akan bermanfaat untuk kalian gitu. Insya Allah dengan pendidikan apa yang kita inginkan akan tercapai gitu Pak. Kalau kita mau sungguh-sungguh dalam amin, ya semangat itu harus betul. Ya banyak bukti nyata dengan pendidikan merubah. Ya jadi merubah ekonomi, merubah kesejahteraan dan lainnya. Ya tuh. Oke, iya, benar sekali. Jadi teman-teman, ternyata perkembangan zaman dan juga teknologi itu dapat mengubah cara pandang kita memandang dunia dan juga pendidikan. Nah, ternyata kurikulum Merdeka ini cukup membantu dan juga banyak merubah perubahannya. Nah, itu juga kurikulum ini mampu meningkatkan potensi siswa sekaligus mengetahui perkembangan dari diri setiap individu siswa. Juga, tapi teman-teman, ternyata kurikulum ini juga harus dilakukan dengan bijaksana agar tidak terjerumus pada hal yang berlebihan. Kita harus bijak dalam menggunakan mungkin media yang sudah tersedia saat ini atau mungkin di lingkungan kita sendiri. Nah, Sobat Semalang, sebagai pelajar mungkin kita harus bijak dalam menggunakan media atau mungkin mengetahui ilmu atau wawasan yang mungkin harus kita kembangkan lagi pada diri kita sendiri. Termasuk salah satunya siswa SMA Negeri 1 Sulang yang pasti cukup luar biasa dalam mengembangkan potensinya di sini. Jadi, teman-teman, sampai sini dulu kita bincang-bincang pada hari ini. Dan terima kasih kepada Pak Winardi yang sudah hadir di sini dan juga memberikan pengalamannya, membagi cerita untuk motivasi terus kita, Pak. Terima kasih dan juga apa yang disampaikan beliau semoga dapat bermanfaat untuk kita semua atau khusus bagi diri kita sendiri. Nah, untuk Sobat Semalang, jangan lupa pantengin terus kita dalam podcast Ngopi Alang, Ngobrol Happy Anak Semalang. Jadi, saya Ayla Azura selaku podcaster hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.